Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas sesuatu yang pasti ditunggu oleh teman-teman, yaitu cara melihat Eternal asli atau palsu. Tapi sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini. Check it out. Sebenarnya sudah banyak yang request untuk saya membahas tentang ini, tentang tinta asli atau palsu. Tapi karena saya masih belum begitu tahu, masih istilahnya ilmu saya masih belum begitu tahu tentang melihat asli atau enggaknya tinta, terutama Eternal. Jadi saya belum bisa membuatkan videonya. Nah, baru kali ini saya berani membuat videonya karena saya sudah mendapatkan info yang valid. Nah, yang akan saya bahas pertama adalah Eternal, karena Eternal itu adalah tinta yang banyak sekali labelnya. Banyak orang yang mengira bahwa kalau beda label pasti Eternal itu palsu, padahal tidak. Jadi khusus Eternal ini nggak tahu kenapa dia itu memperbolehkan distributornya untuk membuat label sendiri. Jadi pasti kalian bingung, banyak banget Eternal itu yang labelnya itu beda-beda, dan biasanya selalu ada kayak di sini ada tulisannya distributor dari mana. Nah, salah satu yang masuk di Indonesia yang terkenal adalah distributor dari Singapura yang namanya kalau salah Asia Tattoo Supply. Jadi Eternal di Indonesia rata-rata itu ada labelnya di sini tuh, websitenya Asia Tattoo Supply, tulisannya for Asian market. Nah, orang mengiranya bahwa Eternal asli pasti ada labelnya Asian Tattoo Supply ya. Padahal enggak, teman-teman. Jadi begini, Eternal itu sepertinya ya, saya belum bisa menghubungi yang buat langsung, tapi menurut yang saya pelajari dan saya tanyakan ke supplier, Eternal itu memperbolehkan para distributornya untuk membuat label sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya punya Eternal, ngambilnya dari FYT Supply. Ini juga salah satu distributor Eternal yang ada di Amerika, tapi dia juga buka kantor di Malaysia. Nah, ini makanya nanti saya cantumkan gambarnya bahwa Eternal itu macam-macam labelnya yang dia rata-rata mencantumkan nama suppliernya atau distributornya, dan biasanya juga desainnya tuh beda-beda Eternal itu. Jadi ini karena punya saya yang FYT cuma satu, jadi ya seperti ini. Ada yang dia desainnya itu juga tulisannya agak ke bawah atau ke atas, dan itu bukan berarti palsu, teman-teman. Jadi itu asli dan distributor memperbolehkan. Nah, ini akan saya bahas bagaimana cara melihat tinta itu asli atau enggaknya Eternal itu dari mana. Ini saya ada beberapa tinta Eternal dan akan kita bahas satu-satu. Nah, Eternal itu yang paling pokok terlihat asli atau enggaknya itu simple, cuma satu, yaitu dari labelnya. Nah, kalau asli dia labelnya seperti ini, merah, itu jelas asli. Tapi kan nggak, kalau kita beli online itu kan nggak selalu terlihat labelnya, biasanya terlihat botolnya. Nah, bagaimana cara melihat dari kemasan fisiknya, teman-teman? Nih, kayak Fusion juga ya, asli, sealnya sama. Tuh. Yang asli. Terus juga solid ini, asli, sealnya sama. Tapi apakah selalu tinta asli sealnya ini? Tidak, itu hanya untuk beberapa merek saja. Ini yang saya lihat hanya untuk merek Fusion, Eternal, dan Solid Ink. Tapi kayak untuk OG Ink, dia beda sealnya. Nih, beda. Dan untuk
Bloodline itu juga beda seperti ini. Nih, Bloodline ini masalah umum ya, padahal saya ngambilnya dari pembuatnya langsung. Nah, sekali lagi saya lihat Eternal asli itu terlihat dari segelnya warna merah seperti ini. Nah, yang palsu rata-rata segelnya itu ini seperti ini, atau dia tidak ada segelnya, polos kayak gini. Nah, jadi yang asli adalah yang ada segel merahnya. Tapi itu untuk tidak semua merek tinta, itu hanya yang saya tahu itu hanya Eternal, Solid Ink, dan Fusion. Tapi justru Bloodline ini yang saya ambil langsung dari ownernya, itu ada fotonya saya cantumkan. Justru malah kayak segel tinta KW-nya Eternal, padahal ini asli. Jadi memang tidak semua merek tinta itu segelnya sama. Hampir sama kan, tapi tetap beda sih. Tapi dalam kemasan tinta itu setiap tahun tuh beda-beda teman-teman. Jadi mungkin yang sekarang itu yang saya terangkan aslinya seperti ini, mungkin yang dulu itu beda lagi. Jadi memang tinta itu setiap tahun itu dia merubah kemasannya. Jadi ini yang saya arahkan itu adalah untuk tahun ini saat video ini dibuat. Jadi nggak tahu besok-besok mungkin berbeda lagi gimana cara ngecek keasliannya. Dan mungkin yang tahun dulu itu beda lagi. Mungkin yang tahun dulu juga labelnya sama kayak seperti ini, saya juga kurang tahu. Jadi saya tidak memperhatikan. Saya memperhatikannya baru ini. Jadi tadi ya, kalau melihat Eternal, ini khususnya Eternal ya, asli itu dari labelnya dia berwarna merah seperti ini tulisannya. Ada tulisan seal apa ini? Freshness. Seal fresh, jadi warnanya merah. Itu jelas asli. Jadi kalau kalian terima segel seperti itu berarti bisa dikatakan asli. Nah, terus dari segi fisik teman-teman, ini saya ada beberapa Eternal. Saya tutup dulu. Nah, yang kita lihat Eternal asli itu dia hurufnya ini yang saat ini loh ya, tapi nggak tahu kayak yang dulu ya, tapi untuk setelah saat video ini dibuat seperti ini, dan belum tentu besok juga sama seperti yang saya buat. Jadi untuk saat ini Eternal yang asli itu tulisannya adalah huruf besar. Huruf besar. Nah, biasanya yang KW itu hurufnya kecil seperti ini. Nih tulisan namanya apa, namanya nah kayak Skyblue-nya hurufnya kecil, ini hurufnya besar. Nah, ini juga hurufnya kecil. Jadi hurufnya yang di sini ya teman-teman, yang nama warnanya itu. Kalau yang asli huruf besar. Pertama itu. Tapi apakah yang Cina juga selalu huruf kecil? Tidak, ternyata Cina itu selalu apa namanya? Yaitu dia selalu beregenerasi atau mengupgrade tintanya. Ternyata Cina juga ada yang hurufnya besar. Nah, itu satu. Jadi kalau hurufnya besar itu belum tentu asli teman-teman. Ada yang palsu. Lalu kedua, Lalu kedua ada segelnya ini, tulisan timbul. Jadi memang banyak orang yang tahu bahwa tinta yang asli itu ada tulisan timbulnya Eternal. Nah, yang palsu itu tidak ada. Ini ya, yang tulisannya kecil yang palsu. Nah, ini yang tulisannya besar tapi palsu juga tidak ada tulisan timbulnya Eternal. Tapi apakah kalau yang tulisan timbul selalu asli? Tidak teman-teman. Ternyata lagi-lagi Cina membuat tulisan timbul Eternal. Nih. Bentar, lihat gak sih? Nih, ada kan tulisan timbulnya nih, Eternal. Bentar, saya kasih cahaya biar terang. Nah, ada kan tulisan timbulnya. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman, bahwa Cina itu walaupun dia mencoba mengcopy label asli, tapi dia juga konsekuen, dia tidak memiripkan 100%. Jadi biasanya
Cina itu salah satu, dia entah ini yang timbul tapi tulisannya kecil, atau tulisannya huruf besar tapi tidak ada logonya yang timbul. Nah, jadi Cina tidak membuat dua versi ini. Jadi dia tidak membuat tulisannya huruf besar dan timbul, tidak. Dia pasti salah satu. Entah tulisannya kecil tapi ada logo apa? Eternal timbul, atau nih huruf kecil kan ada eternal timbul, atau huruf besar tapi tanpa logo eternal. Kayak gini saya lihatin segelnya ya. Kalau yang palsu nih, ini tulisannya besar tapi nggak ada logo eternal. Nah, segelnya kayak gini. Atau yang tulisan kecil, huruf kecil tapi ada logonya eternal. Ini ada logonya kelihatan ya. Dibuka segelnya, dia tuh, ada. Atau yang ini hurufnya kecil semua, hurufnya kecil tapi tidak ada apa, tulisan timbul. Jelas sih kelihatan banget kan palsunya. Itu segelnya seperti ini. Jadi itu palsu teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan Cina Eternal yang dia dua itu aja, tulisannya huruf besar, tulisannya dan ada tulisannya timbul, itu bisa dikatakan 90% asli. Kalau dari segi foto ya. Jadi itu bisa dikatakan 90% asli. Saya belum bisa nyebut 100% karena kita nggak tahu kalau besok ternyata Cina berubah pikirannya, dia merubah dua-duanya. Saya nggak tahu. Tapi untuk saat ini bisa dikatakan kalau kalian menemukan Eternal tulisannya hurufnya besar, lalu plus ini yang timbul, ada tulisan Eternal timbul, itu berarti bisa dikatakan 90% asli. Lalu selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa kalau yang asli itu tutupnya pipih apa gepeng gini ya. Lalu yang KW ada agak jendol, apa nih, agak cembung. Memang dulu seperti itu teman-teman, tapi ternyata baru-baru ini Eternal, saya mendapatkan kiriman Eternal di supplier yang sama, distributor resminya, dia ada juga yang ininya cembung tuh, lihat tuh, berbeda kan tutupnya. Jadi ternyata itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa tutup ini cembung. Jadi kalian coba kalian lihat, sama semua kan, tuh sama-sama dari F, sama-sama dari FYT tab to supply itu. Jadi yang satu agak cembung, yang satu rata. Jadi ternyata tutup itu tidak jadi patokan. Dan ini lihat segelnya, saya buka dua-duanya ya. Tuh sama. Jadi yang dilihat asli enggaknya dari segelnya. Jadi tutup tidak jadi patokan ternyata. Tapi kalau kalian teman-teman dapat yang pipih ini, sudah dipastikan 100% asli. Jadi nggak perlu lihat segel. Tapi itu lagi kembali bahwa tutup itu bisa diganti teman-teman. Tutup itu bisa diganti. Jadi bisa saja. Saya kan juga ternyata tuh di pengiriman itu tuh banyak terjadi tutupnya ini pecah. Jadi rata-rata mereka tuh mengganti tutupnya karena tutup yang lama di pengiriman itu pecah. Karena ini kan rentan pecah plastiknya kan. Jadi biasanya suka diganti. Nah itu makanya tidak bisa dijadikan patokan bahwa tutup yang PP ini asli, yang cembung ini palsu, tidak. Karena tutup bisa diganti-ganti. Jadi tidak bisa jadi patokan. Aduh. Jadi patokannya adalah kalau dari fisik luar, kalau saya bukan dari tutup. Karena tutup bisa diganti-ganti. Dan tutup karena tutup bisa rusak di perjalanan, jadi tidak jadi patokan. Yang jadi patokan adalah kalau kalian membeli Eternal, ada emboss timbul Eternal ink dan tulisannya huruf besar, itu sudah dibilang 90% asli. Dan kok dibuka, nah ini yang paling penting, segel. Kok sudah segelnya merah ini pasti asli, karena saya juga beberapa kali membeli Eternal sebelum saya jualan jadi supplier, itu juga selalu dapatnya ininya merah. Jadi yang membedakan itu ini segel. Jadi itu teman-teman. Jadi tidak jadi patok. Sekali lagi, kalau kalian melihat asli itu dilihat dari sini, tulisannya besar dan tulisan timbul. Tutup tidak jadi patokan. Tapi kalau kalian mendapatkan yang memang ininya pipih, itu jelas sudah pasti asli. Jadi udah ada 3 titik ini, itu asli. Tapi
terutama di segel ya, dilihat ya. Kalau dari fisik ini sudah udah oke, tapi kok dari tutupnya ini cembung itu juga bisa asli, asal gitu. Ini hurufnya besar dan ada logo timbul. Jadi patokannya adalah Eternal itu hurufnya, warnanya itu huruf besar, lalu ada logo timbul. Nah, dan yang paling penting adalah segelnya. Itu khusus untuk Eternal. Makanya Eternal itu kan labelnya selalu banyak. Nanti kan saya cantumkan label-labelnya. Jadi ada yang dari Asian Tattoo Supply, terus ada dari Go Tattoo, ada FJT, Supplier, dan itu Eternal membebaskan mereka sepertinya untuk merubah labelnya. Dan kayaknya dulu tuh di Indonesia ada Eternal yang logonya tuh dikasih nama studio, nama tattoo supply-nya beliau di Indonesia ada, tapi saya nggak mau nyebut nama. Dan itu dulu sempat dibully karena wah itu pasti palsu karena kok ada nama studiomu di labelnya sini. Karena orang zaman dulu kan nggak tahu itu, tapi ternyata itu asli. Jadi patokannya di yang saya sebut tadi. Juga saya lihat ada pernah di forum itu meributkan Eternal karena itu dia tidak ada tulisannya Asian Tattoo Supply. Dia dari mana itu? Wah itu diributkan. Wah ini palsu ini, padahal itu asli. Akhirnya ketahuan itu asli, malu semua kan akhirnya. Jadi udah pada ngeyel, kasihan dibully. Itu tintanya palsu karena nggak ada tulisan Asian Tattoo Supply for Asian Market. Karena dia kan ngambilnya dari bebas ya, mau dari distributor mana. Dibully habis-habisan, ternyata itu asli. Dan satu lagi teman-teman, bahwa di Cina pun itu ada distributor resmi Eternal asli. Jadi belum tentu barang yang misalkan sini ada tulisannya for China Market, kan ada juga Eternal itu yang tulisannya for China Market, itu palsu, belum tentu. Karena Eternal juga membuka distributor di Cina karena Cina itu kan besar dan marketnya tato tuh bagus di Cina. Dan juga di Cina itu hebatnya dia memberikan gratis ongkir untuk pengiriman internasional. Nah, jadi mungkin ada beberapa supplier yang dia ngambil dari Cina tapi asli, karena Cina itu negaranya, karena dia ingin memajukan industri perdagangannya, dia menggratiskan pengiriman ke luar negeri atau internasional, atau kalaupun bayar itu murah. Makanya itu mungkin ada beberapa nanti supplier yang dia ngambil dari Cina tapi itu asli, dan biasanya ada beberapa yang tulisannya for China Market, itu juga asli. Makanya patokannya adalah kalau Eternal ya khususnya ya, saya belum membahas tinta lain, itu hurufnya besar, huruf warnanya, dan juga ada emboss tulisan timbulnya Eternal ini. Jadi tidak selalu yang Cina itu palsu, ada juga distributor resmi itu dia buka di Cina karena marketnya Cina itu bagus sekali, dan dia negara yang mendukung perdagangan internasional, ekspor impor terutama, dan mereka memberikan shipping atau pengiriman gratis untuk pengiriman internasional. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, saya mohon kalian menonton video ini sampai selesai agar tidak salah pengertian. Dan sekali lagi bahwa video ini yang saya terangkan ini itu dibuat berlaku untuk saat ini, saat video ini dibuat. Belum tentu besok Eternal itu bisa merubah logonya atau merubah kriterianya asli atau enggaknya beda dari yang saya omongkan. Jadi ini yang saya omongkan adalah untuk saat ini, saat video ini dibuat. Jadi siapa tahu besok ternyata Eternal justru membuat tulisannya kecil-kecil, bisa jadi. Jadi untuk saat ini cara ngecek Eternal asli atau palsu itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap tahun itu Tinta Tato pasti akan mengupgrade atau merubah kemasannya agar sulit ditiru Cina. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman nonton video sampai full, jangan dipotong-potong karena nanti tidak mendapatkan info yang valid. Apalagi ya? Oke, saya rasa cukup untuk kali ini teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten video hubungan dengan tato, dan berusaha komen yang positif teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya teman-teman. Dadah.